teman-teman semua, pada sore hari ini atau malam hari ini saya baru saja selesai mendampingi saksi yang saya ajukan, dan saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan kita pure pada aspek dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian terhadap apa yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani terhadap saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran dengan Bapak Umar Bajideh. Kemudian tadi itu saya mendengar langsung beberapa penjelasan dari saksi, yaitu Ibu Ade Suryani dan Saudara Aufar Al-Wafi atau Wafi SH, dan didamping oleh Rahmat. Dan seperti apa poin-poin yang dipertanyakan dan kesaksian yang disampaikan, saya persilakan. Sebelum dijelaskan oleh saya dan Rahmat, saya persilakan Saudara Wafi untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi yang diperiksa tadi terhadap laporan saya. Silakan, Wafi. Yang kencang suaranya. Terima kasih. Saya dan Bu Ade sudah menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi perbuatan dari saudari Nikita Mirzani yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Razman Arif Nasution. Kami menyaksikan ataupun melihat langsung dari akun TikTok maupun Instagram maupun penyebaran melalui YouTube yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani, atas pencemaran nama baiknya. Artinya semua penghinaan, cacian sudah sangat jelas di dalam video yang kita semua masyarakat Indonesia ataupun teman-teman wartawan sekalian bisa menyaksikannya secara langsung melalui akunnya dan melalui akun yang disebar-sebar, mungkin akun-akun buzzer kita bisa katakan begitu. Namun beberapa kali yang cukup sangat keliru yang harus sangat kita perhatikan semuanya. Berkali-kali saudari Nikita Mirzani memastikan seakan-akan dia mengatakan bahwasanya memastikan ini ditangkap, Razman Arif ditangkap, Fadel Bajideh pasti ditangkap 100%. Padahal 100%, 90%, sejuta persen pun berani dia mengatakannya. Padahal yang sangat dia tidak pahami dalam proses hukum acara pidana ataupun hukum acara secara umum kan itu. Ada asas hukum yang mengatakan nemo judex in causa sua, yang mengartikan tidak boleh satupun pihak ataupun antara pihak yang menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Artinya dalam hal ini dia sebagai pelapor ataupun pihak yang berperkara dengan klien kami Fadel Al-Fajar Bajideh. Nah, maka dari itu dia tidak boleh menjadi hakim dan tidak boleh satupun orang Indonesia yang memastikan siapapun ditangkap ataupun siapapun pasti bersalah selain hakim di dalam majelis hakim peradilan itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi maksudnya itu saudari NM itu kan berulang-ulang menyatakan bahwa saya itu bukan pengacara, sudah dipecat dari pengacara. Kemudian membuli saya dan mememe wajah saya. Tadi masih kelihatan. Jadi penjelasan dari saudara Wafi itu adalah akunnya, yang kita laporkan akunnya. Nah sekarang dari akun ke orangnya, dan itu sudah nggak bisa dihindari lagi, karena sudah ada juga bukti yang menyatakan bahwa orangnya langsung yang berbicara di akunnya dia dan atau di akun yang lain. Saya kira begitu. Silakan saudara Rahmat. Baik, terima kasih Pak Razman. Terima kasih teman-teman media yang sampai saat ini luar biasa. Dari sekitar jam 1:30 tadi kita sudah datang ke Polres Jakarta Selatan. Pertama, apresiasi kepada tim penyidik
yang pada hari ini sebenarnya tim penyidik itu ada jadwal pelimpahan ataupun gelar di Mabes Polri. Tapi mengingat kondisi tadi saksi sudah hadir, mereka menyempatkan dari Mabes Polri untuk kembali ke Polres Jakarta Selatan. Kami sangat mengapresiasi ini, walaupun tadi kami sempat menunggu sekitar 2 jam. Tadi ketika pemeriksaan sebenarnya tidak banyak pertanyaan. Setiap saksi kurang lebih tadi sekitar 16 pertanyaan. Dan alhamdulillah saksi dengan tegas dan percaya diri menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya seputar dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang disampaikan oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi 173. Inilah akun yang kami laporkan. Ada sebuah fakta tadi yang terungkap ketika pemeriksaan. Ini saya spill sedikit, bukan bahagian dari penyelidikan, tapi ini adalah keterangan yang disampaikan oleh klien kami ataupun keterangan yang disampaikan oleh saksi. Apakah kami mengetahui pemilik akun tersebut adalah saudari Nikita Mirzani? Jawaban saksi tadi sangat sederhana, bahwa akun tersebut adalah akun yang sudah centang biru. Di mana yang kita ketahui selama ini, akun yang centang biru adalah akun yang sudah terverifikasi. Artinya antara pemilik nama akun itu sudah dipastikan adalah orang yang sama dan telah berkesesuaian. Dan yang saya pahami, ketika kita mendaftarkan centang biru, kita harus juga menyampaikan KTP kita dan juga menyampaikan foto kita dan juga menyampaikan berita-berita tentang kita di media, baik di televisi atau di media Google. Kan gitu. Artinya tidak ada keraguan. Bahkan saksi pun tadi menegaskan bahwa saksi meyakini keseharian akun-akun tersebut mengupload tentang aktivitas saudari Nikita Mirzani. Makanya ketika dihubungkan apakah Mama Lemon itu Nikita Mirzani atau bukan, saya pikir dengan jawaban terverifikasinya akun ini milik Nikita Mirzani, maka tidak ada keraguan lagi bahwa terduga pelakunya adalah saudari Nikita Mirzani. Dan kemudian fokus pembuktian kami ada pada 27 ayat 3, yaitu seseorang tanpa hak dilarang untuk mentransmisikan, mengupload muatan yang mengandung tindakan pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Pernyataan fitnahnya yang mana? Pernyataan fitnahnya adalah yang pertama mengatakan bahwa Ranlofom atau Pak Rasman selama berkarir sebagai pengacara tidak pernah memenangkan perkara. Nah, ini tadi saksi sudah menjelaskan bahwa saksi sendiri mengetahui banyak perkara yang memang sudah kami menangkan, dan alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sebenarnya selanjutnya akan berkoordinasi dengan penyidik untuk memberikan putusan-putusan yang sebelumnya telah kami menangkan. Artinya tetap kami akan membuktikan bahwa tuduhan itu adalah fitnah, karena pada faktanya kita tidak begitu. Yang kemudian dia juga mengatakan bahwa Pak Rasman ataupun kantor Ranlofom tidak membayar pajak. Nah, ini juga saksi sudah membantah dan saksi juga sudah menyampaikan bahwa Pak Rasman adalah pribadi dan ataupun kantor yang taat akan pajak di negeri ini. Jadi insya Allah kita tidak ada mangkir dari pajak, kita taat membayar pajak. Dan kemudian tindakan-tindakan lain, ada sebuah postingan yang diduga di dalamnya terkandung unsur kata asusila. Artinya sebenarnya ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan kata-katanya karena memang ini bagian dari penyidikan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman jeli, postingan ini masih ada di TikTok yang bersangkutan. Tadi juga kami sudah periksa dan masih ada. Nah, kemudian kami kenapa hari ini menghadirkan 2 orang saksi? Karena secara hukum dikenal unus testis, nulus testis. 1 orang saksi bukanlah saksi. Makanya saksi yang menyatakan atau menyaksikan dalam perkara ini sudah terpenuhi. Mulai hari ini sudah 2 orang saksi
memberikan dengan keterangan yang sama. Tidak ada keterangan yang berbeda satu sama lain. Artinya saksi-saksi ini dapat dikategorikan sebagai saksi yang memang punya nilai hukum. Kemudian alat bukti lain yang sudah diajukan seperti pada preskon yang pertama, yaitu dalam sebuah flash disk ada sekitar 7 video. Dan kemudian ada bukti surat. Walaupun bukti surat ini sedang kami persiapkan dan harusnya dalam minggu depan sudah kami sampaikan kepada penyidik. Untuk selanjutnya penyidik bisa memanggil terlapor atau pemilik akun dari Nikita Mirzani Mawardi _172. Saya pikir itu dulu Pak. Baik. Yang bisa disampaikan. Terima Terima kasih, Bu Rangga. Udah cukup. Bu mana Bu? Sebentar.